Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam nama budaya, salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Made Ali Yuniska dari NIM 211501145. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil kerja mata kuliah topik penelitian dari metode penelitian yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Imade Abi Prajana. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait hasil kerja saya terkait UAS metode penelitian sistem informasi. Nah, di sini terkait yang pertama dari hasil kerja saya yaitu judul usulan yang dapat dilihat rubrik penilaiannya itu di sini saya mengangkat judul mengenai analisis clustering algoritma Cummins dan Kamenowitz dalam menentukan segmentasi pelanggan pada bisnis model builder. Nah, di sini selanjutnya ada latar belakang. Pada latar belakang Mas Dewo ini merupakan bisnis yang mengampu produksi hasil kerajinan yang berbahan baku perak, di mana Mas Dewo ini memproduksi uh, berbagai produk seperti anting-anting, gelang, kalung, cincin, dan liontin yang berbahan serval ataupun perak. Nah, di mana di sini dalam alasan saya mengangkat dulu adalah bisnis Mas Dulur ini memiliki data set yang memang cukup lengkap, yang dimana mempunyai data transaksi, data pelanggan, tetapi dari Mas Dio ini belum bisa mengolah data tersebut menjadi penentuan eh, pemasaran bisnis ke depannya. Mana ini mungkin sangat cocok untuk saya dan mana analisis clustering untuk segmentasi pelanggan. Selanjutnya yang ketiga adalah rumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah saya dapatkan, di sini saya mendapatkan rumusan masalah sebanyak dua, yaitu Mas Dewo di luar menghadapi kendala dalam produksi jenis produk karena kurangnya pemahaman mengenai perbedaan pelanggan melalui segmentasi pelanggan. Terus yang kedua juga, meskipun Mas Dewo di luar ini mempunyai data dari pelanggan ataupun data transaksi yang didapat, itu belum bisa dilakukan pengolahan data yang memang secara struktur ataupun bisa mencapai tujuan pemasaran mereka. Itulah rumusan masalah yang saya dapat. Yang ketiga itu adalah pertanyaan penelitian. Di sini dari hasil rumusan masalah, di sini saya mendapatkan tiga pertanyaan, yang dimana tiga pertanyaan ini mengacu pada hasil dari algoritma perbandingan algoritma Kamis dengan Kamedowitz, yang memang dimana nanti akan berlanjut dengan algoritma yang mana akan bisa mengefisiensi untuk melakukan segmentasi pelanggan. Terus selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tentunya dari tujuan penelitian ini saya bisa mendapatkan ataupun dari pihak industri bisa mendapatkan perbandingan antara algoritma Kamis dengan Kamedowitz yang akan melakukan pengelompokan data pelanggan ataupun yang bisa dilakukan dengan tujuan segmentasi pelanggan, dan selanjutnya bisa memberikan wawasan relevan ataupun dari hasil segmentasi ini bisa membuat Mas Dealer ini bisa mengambil keputusan yang tepat untuk melakukan pemasaran selanjutnya. Dan tentunya dari hasil kedua algoritma ini tentunya kita bisa mengetahui ataupun dari industri bisa mengetahui yang mana paling efisiensi ataupun optimal antara algoritma Kamis dengan Kamedowitz yang telah dilakukan. Selanjutnya yang keempat, yang keenam yaitu ruang lingkup penelitian. Di sini saya mengangkat beberapa aspek, yaitu objek penelitian, dataset, waktu penelitian, tempat penelitian. Nah, dari ruang lingkup ini mungkin masih rencana dan masih dalam tahap rancangan, di mana datasetnya itu juga masih belum bisa didapatkan karena masih itu terbilang data privasi, yang dimana data privasi itu bisa dibagi menjadi data transaksi, data pelanggan, yang dimana kita hanya bisa mengakses dari ulasan pelanggan saja yang memang didapat dari website bisnis Mas Dio di luar ataupun Google Maps. Tentunya waktu penelitian dan tempat penelitian ini masih dalam rancangan. Selanjutnya itu manfaat penelitian yang didapatkan.
Tentunya pemanfaatnya itu pastinya kita bisa memahami ataupun pihak industri bisa memahami tentang algoritma yang sudah dilakukan di penelitian. Yang kedua juga kita bisa eh, optimisasi ataupun bisa mengefisiensi pengambilan keputusan yang tepat. Dan juga selain juga pengambilan keputusan, bisnis mas dealer bisa melakukan efisiensi dalam pengembangan strategi pemasaran dan juga ketercapaian tujuan bisnis ataupun kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Nah, di sini dalam punya pustaka, di sini saya sudah melakukan 20 jurnal, yaitu 15 jurnal nasional dan 5 internasional, di mana di sini juga sudah semua berlisensi Sinta. Dan di sini dapat dilihat dalam pustaka ini sudah dilakukan perbandingan satu persatu dari tiap jurnal. Selanjutnya dalam melakukan penyelesaian pustaka, Zubrik melakukan metode dan jenis penelitian. Nah, di sini metode dan jenis penelitian yang saya gunakan itu adalah metode eksperimental karena dari eksperimental ini karena saya dalam judul saya ini membandingkan algoritma. Jadi tak cocok untuk melakukan metode eksperimental. Di mana di sini dalam kegiatan itu saya membagi beberapa aspek. Pertama itu melakukan pengumpulan data, kedua data set, yang kedua itu data processing, yang selanjutnya lakukan implementasi data mining ataupun implementasi algoritma yang sudah ditentukan, dan setelah itu lakukan evaluasi jumlah klaster ataupun jumlah hasil dari algoritma masing-masing. Selanjutnya lakukan penentuan efisiensi ataupun yang mana sih algoritma yang paling optimal digunakan. Selanjutnya setelah dilakukan efisiensi, lakukanlah pembahasan penjelasan dari hasil clustering yang algoritma yang paling efisiensi ataupun paling optimal. Selanjutnya lakukan metode dan penelitian. Di sini data pustaka juga saya dapatkan 20-an dan memang sudah memenuhi syarat dari rubrik. Dan terkait verifikasi usulan, di sini saya sudah mendapatkan DTE juga, yang dimana rencana dari topik usulan ini bertuju pada dosen pembimbing IGD Bapak IGD Surya Mahendra. Mungkin itu saja presentasi dari saya terkait ulangan tengah semester dari mata kuliah metode penelitian sistem informasi. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu, saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.